Halo adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Apa kabar nih adik-adik? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita ya. Ketemu lagi nih dengan Kak Tati dan ada Kak Vina. ya. Apa sih tema kita Kak Vina? Tema kita nih Kak Tati, aku mau berubah menjadi lebih baik. Wah, luar biasa ya. Semoga adik-adik juga melakukan nih sesuai tema. Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita berdoa bersama-sama ya. Lipat tangan, sikap yang baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Tuhan, kami akan memulai kebaktian kami. Kiranya Tuhan memberkati kebaktian kami ini dari awal hingga akhir. Berkati juga Tuhan adik-adik yang mengikuti dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa di surga, kami serahkan kebaktian kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah adik-adik, tentunya kita harus beribadah itu dengan hati yang bersuka cita. Seperti pujian kita yang pertama, Oh Sukacitaku. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengharapkan kita menjadi anak-anak yang taat. Makanya, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk berubah menjadi yang lebih baik. Seperti lagu pujian kita yang kedua, Aku Berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan
Nah, adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan Yesus Kupang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan Alkitab, siapkan hatinya, duduk tenang, mari kita saksikan. Halo adik-adik sekolah minggu GKR Ciumanik yang dikasihi Tuhan Yesus. Tiba saatnya giliran Kak Marni untuk membawakan cerita firman Tuhan untuk kita semua. Nah, sebelum kita lebih lanjut adik-adik, mari kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk kesempatan buat kami kembali datang ke hadapan Tuhan. Kami sudah bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar kiranya Engkau berkati Tuhan setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Begitu juga adik-adik sekolah minggu yang mengikuti jalannya ibadah ini Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu bekerja dan biarlah apa yang akan kami terima pada hari ini Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kami, dan juga firman Tuhan boleh menguatkan setiap kami untuk kami terus hidup meneladani Engkau. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, tema cerita firman Tuhan kita kali ini adalah Aku mau berubah menjadi lebih baik. Nah, bacaan kita diambil dari surat Efesus pasal yang keempat, mulai dari ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-32. Nah, adik-adik boleh baca keseluruhan bacaan kita nanti di akhir ibadah. Dan buat adik-adik yang kelas kecil, jangan lupa adik-adik boleh minta bantuan dari papa mama
atau mungkin kakak atau abang kalian untuk membacakannya buat adik-adik sekalian. Nah, adik-adik, melalui cerita atau bacaan kita di Alkitab ini mengatakan bahwa surat ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah, kota Efesus sendiri adalah kota yang sangat terkenal saat itu, tapi terkenal bukan karena sesuatu hal yang positif atau mungkin karena prestasinya, tetapi karena hal mereka menyembah berhala. Nah, adik-adik tentu tahu ya bahwa Tuhan Yesus itu tidak suka, bahkan benci kepada setiap orang yang menyembah berhala. Nah, jemaat di Efesus saat itu meyakini bahwa dewi-dewi yang mereka sembah ini adalah mampu memberikan berkat buat mereka. Nah, adik-adik, ternyata Rasul Paulus ini tidak hanya pertama kali, tetapi sudah 2 kali mengunjungi jemaat di Efesus. Nah, kedatangan Rasul Paulus yang terakhir ini tentu membuat sesuatu hal yang berbeda, karena ternyata karena kedatangan dari Rasul Paulus ini membuat seorang tukang periuk yang bernama Demetrius merasa sangat dirugikan, karena dari pekerjaannya sebagai tukang periuk ini yang membuat patung-patung dewi-dewi ini, merasa sangat dirugikan dengan hadirnya Rasul Paulus saat itu. Bagaimana Rasul Paulus menyampaikan kebenaran dan kesaksian mengenai kebaikan Tuhan Yesus pada jemaat di Efesus. Bahkan Rasul Paulus pun berkata bahwa semua buatan manusia bukanlah dewa. Sehingga inilah yang membuat Demetrius sangat marah saat itu dan cukup dirugikan karena perkataan dari Rasul Paulus ini. Nah, adik-adik, Bapak Paulus ini, kehadiran Bapak Paulus ini mau mengingatkan kepada jemaat di Efesus bagaimana mereka itu sudah menerima cerita firman Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan, dan mereka mau diingatkan nih bahwa mereka harus hidup dengan meninggalkan kehidupan mereka yang lama menjadi manusia yang baru. Artinya bukan berarti manusia lama dan manusia baru artinya lahir baru secara jasmani, bukan, tetapi manusia lama di sini adalah bagaimana mereka, kehidupan mereka yang sebelumnya ini dipimpin oleh pikiran, juga kemauan mereka sendiri, yang akhirnya justru membuat mereka menjadi jauh dari Tuhan. Artinya mereka hanya mengandalkan kemampuan mereka sendiri tanpa mereka sadari bahwa mereka punya Allah yang luar biasa, yang mana mereka itu tidak bisa lepas daripada Tuhan. Nah, Bapak Paulus ini mau mengingatkan bahwa mereka harus hidup dengan menggunakan atau menjadi manusia baru. Artinya kehidupan mereka yang mau dipimpin oleh Tuhan, yang mau dibaharui dan mau dituntun dan meneladani kehidupan Tuhan. Kira-kira apa aja nih Kak, hidup menjadi manusia baru ini tuh seperti apa sih Kak, gitu kan. Nah, di dalam bacaan kita sudah diingatkan bahwa hidup menjadi manusia baru artinya adik-adik, pertama, nah buat adik-adik kelas besar nih, ayo buka catatannya, kita mulai mencatat. Yang pertama adalah membuang segala dusta atau berkata benar kepada satu dan orang lain. Artinya kepada semua orang, adik-adik harus berkata atau mengatakan sesuatu hal yang benar. Artinya tidak berbohong. Adik-adik tidak melakukan atau tidak berdusta terhadap orang lain. Yang pertama nih. Dan yang kedua, adik-adik tidak boleh marah berkelanjutan. Artinya kita nggak boleh marah lama-lama nih. Karena apa?
Karena kalau kita marahnya lama, artinya kita sudah mengundang iblis untuk menguasai diri kita, untuk membuat kita jadi benci, untuk bikin kita makin kesel nih. Nah, kita diingatkan Tuhan bahwa menjadi manusia baru, kita tuh nggak boleh marah lama-lama. Nah, yang ketiga, adik-adik, yang harus dicatat adalah orang yang pernah mencuri nggak boleh lagi nyuri. Mereka harus bekerja supaya mereka bisa membagikan berkat yang diberikan Tuhan kepada orang yang membutuhkan. Yang nyuri nggak boleh nyuri lagi nih, tapi mereka harus berusaha, harus bekerja, dan mampu menjadi berkat juga buat orang lain yang membutuhkan. Nah, itu poin kita yang ketiga. Yang keempat, jangan ada lagi perkataan kotor. Artinya adik-adik tidak mengatakan hal-hal yang bikin orang kecewa, dan juga supaya orang yang mendengarkan itu mendapatkan berkat, mendapatkan kasih karunia Tuhan melalui perkataan kita. Jadi kalau anak-anak Tuhan itu kan tidak boleh mengatakan hal-hal yang kotor, tapi hal-hal yang baik, mengatakan kebaikan Tuhan. Poin kita yang kelima adik-adik, yaitu jangan mendukakan Roh Kudus. Artinya kita tidak boleh mengeraskan hati. Jadi kita harus bersedia dipimpin oleh Tuhan. Artinya ketika kondisi kita tidak dalam kondisi yang mengenakan, kita tidak menyalahkan Tuhan. Kita tidak seolah-olah semua yang terjadi ini hanya karena kemampuan kita. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang memimpin senantiasa kehidupan kita. Nah, kemudian yang terakhir, apa nih Kak Marni? Yang terakhir adalah adik-adik kita harus belajar bangkit, belajar mau mengampuni, belajar untuk tidak lagi marah, tapi kita harus hendaknya mengasihi dan memberikan pengampunan untuk hal-hal yang membuat kita mungkin kecewa, membuat kita mungkin marah, membuat kita menjadi kesal. Kita harus memiliki kemurahan hati, dan tentu kita harus mengingat bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk selalu mengampuni. Nah adik-adik, Tuhan memberikan Roh Kudus ini kepada kita untuk menolong kita memperbaiki diri. Artinya kita ada perubahan di dalam kehidupan kita, dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Berubah menjadi lebih baik bukan berarti kita mampu karena kemampuan kita, tetapi tentu karena Tuhan yang mengizinkan, karena Tuhan yang berkarya melalui Roh Kudus-Nya. Nah, kita diingatkan adik-adik melalui cerita firman Tuhan ini bagaimana Tuhan menerima dan mengasihi kita yang berdosa ini. Tetapi di dalam kasih Tuhan sendiri, Tuhan tidak mau untuk kita hidup terus di dalam dosa itu. Tetapi Ia memberikan dirinya untuk menyelamatkan kita, dan tentu sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, Tuhan Yesus itu mau kita meneladani kasih Tuhan dan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari adik-adik belajar menjadi anak-anak Tuhan yang mau berubah menjadi lebih baik, tentu dengan pertolongan Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Selamat mencoba, dan Kak Marni yakin bahwa kita mampu meninggalkan manusia lama kita menjadi manusia yang baru yang dicintai Tuhan, dan kita belajar meneladani kehidupan atau meneladani Tuhan, dan kita mau berubah menjadi lebih baik. Amin. Teman-teman, ayat hafalan kita minggu ini Yehezkiel 36 ayat 26c. Kuberikan kepadamu hati yang taat. Diulangin ya. Yehezkiel 36 ayat 26c. Kuberikan kepadamu hati yang taat. Selamat menghafal. Bye. Halo adik-adik sekolah minggu, aktivitas kali ini kita akan membuat boneka 3 dimensi.
Alat dan bahan yang adik-adik perlukan adalah gunting, lem, dan juga kertas yang sudah berpola seperti ini. Nanti kakak kirimkan di grup ya. Mari kita membuat bersama-sama. Nah adik-adik, yang pertama kali harus kita lakukan adalah menggunting polanya. Untuk bagian tangannya kita lipat dulu seperti ini, dan bagian ini jangan sampai terputus ya. Yang sebelahnya juga sama, kita lipat dulu seperti ini. Adik-adik tinggal mengikuti polanya saja ya. Nah adik-adik, setelah sudah kita gunting semua, kita akan melipat bagian yang putih-putihnya ini. Seperti ini adik-adik. Yang sebelah sininya. Setelah bagian putih-putihnya sudah kita lipat, sekarang pola yang bergaris di sini. Yang bagian kepalanya juga adik-adik. Nah setelah semua bagian sudah kita lipat, sekarang waktunya untuk mengelem. Untuk bagian tangannya, kita akan beri lem pada bagian yang berwarna putih. Sebelahnya juga sama. Sekarang kita akan membuat bagian kepalanya ya. Kita akan beri lem pada bagian yang putih sebelah sini, lalu kita tempel bagian sebelah sini juga seperti ini hingga membentuk seperti dadu. Itu juga bagian bawahnya ya. Kita beri lem pada bagian yang putihnya. Nah adik-adik, setelah bagian kepalanya jadi, kita lanjut untuk membuat bagian badan. Kita akan melem lagi yang putih-putihnya ya. Seperti ini adik-adik. Bagian yang sudah kita lipat itu mempermudah kita dalam membentuk bonekanya. Nah adik-adik, setelah sudah seperti ini, sekarang kita tinggal menyambungkan setiap bagian. Kita lem bagian bawah kepalanya, lalu kita tempel di atas seperti ini ya. Oke, setelah sudah, sekarang kita tempelkan tangannya. Oh, di sebelah kiri
dan juga di sebelah kanan ya adik-adik. Nah, seperti ini adik-adik. Adik-adik, boneka 3 dimensi kita sudah jadi. Selamat mencoba ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak terasa ibadah kita sudah hampir selesai. Tapi sebelum itu, mari kita tutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami anak-anak-Mu boleh diingatkan bahwa kami memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa, yang mau menyelamatkan kami dan tentu mau menolong kami untuk berubah, meninggalkan manusia lama kami menjadi manusia yang baru. Tentu Tuhan, kami tidak sanggup melakukan hal itu sendiri, tapi kami meminta pertolongan tangan Tuhan, meminta Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami untuk hidup meneladani Tuhan, belajar untuk menjadi anak-anak yang taat dan meneladani kehidupan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang boleh berjalan dengan baik. Kau memimpin jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Darah Tuhan, kami terus memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Di minggu-minggu yang akan datang tentu kami rindu juga terus bersekutu bersama dengan teman-teman kami yang lain untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tidak terasa ya Kak Tati, ibadah kita sudah usai. Nah, sampai jumpa lagi pada ibadah sekolah minggu GKR Cemanik minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.